pengaruh dan atau dampak game online terhadap waktu istirahat siswa SMA Negeri 17 Jakarta. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada saya sendiri, Michael Sandika, Ronaldo, Safety Dini, Vincent Halim, Frida, dan Erin. Bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Vincent. Pendahuluan. Latar belakang, fenomena game online yang ada di masyarakat semakin berkembang pesat. Game online yang saat ini marak digunakan oleh orang tidak hanya digemari oleh golongan tertentu saja, tetapi hampir semua golongan menyukai jenis game ini, termasuk kalangan remaja. Game yang saat ini digemari oleh kalangan remaja memberikan berbagai dampak negatif yang dapat mengganggu secara fisik ataupun psikologis. Dampak negatif yang ditimbulkan dari game online adalah munculnya perilaku-perilaku yang menyimpang, terutama waktu istirahat. Terus terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang membuat siswa SMA 17 gemar bermain game online? Yang kedua, adakah dampak bermain game online terhadap waktu istirahat siswa SMA 17? Lalu terdapat tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui faktor yang membuat siswa SMA 17 gemar bermain game online, faktor tersebut diambil dari pendapat-pendapat siswa SMA 17 tentang mengapa mereka gemar bermain game online. Dua, untuk mengetahui dampak game online tersebut terhadap waktu istirahat siswa SMA 17, dampak tersebut akan diukur melalui perbandingan siswa yang bermain game online dan siswa yang tidak bermain game online. Kesimpulan dari perbandingan tersebut dapat diambil dengan melihat ada tidaknya kecenderungan kesamaan waktu istirahat siswa. Lalu terdapat juga manfaat penelitian, yakni bagi peneliti memberi pengalaman baru bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan memperkokoh landasan teoritis tentang dampak bermain game online terhadap waktu tidur siswa di SMA 17 Jakarta. Yang kedua, SMA 17 Jakarta memberi informasi pada siswa SMA 17 agar dapat melakukan penelitian dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka pencapaian prestasi belajar bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat umum untuk memberi informasi bagi masyarakat, terutama untuk orang tua, bahwa bermain game online akan menimbulkan dampak negatif bagi anak terhadap waktu dan kesehatan. Bab 2 kajian teori dan pengajuan hipotesis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada kajian teori. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, dampak negatif dari game online membuat pemainnya mengalami kerusakan fisik hingga psikologisnya. Contoh kerusakan fisik pada orang yang kecanduan game online adalah rusaknya kornea mata karena terlalu sering menatap handphone membuat kornea terkena radiasi. Lalu rusaknya psikologis adalah emosi yang tidak bisa dikontrol, malas belajar, dan prestasi yang menurun. Adapun cara menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh game online, yaitu kita bisa menyibukkan diri dengan olahraga atau aktivitas positif lainnya, bersosialisasi dengan keluarga dan teman, meminta tolong keluarga dalam mengatasi dampak negatif game online, niat untuk menjauhkan diri dari kecanduan, dan percaya bahwa kita sendiri bisa menjauhkan diri dari kecanduan game online. Lalu yang kedua ada kerangka berpikir. Game online merupakan wadah bermain yang sudah tidak asing bagi kalangan muda, khususnya siswa SMA Negeri 17 Jakarta. Game online memiliki dampak buruk bagi siswa. Dampak buruk dari game online bagi siswa adalah disebabkan oleh siswa yang sudah kecanduan gemar bermain game online. Faktor yang membuat siswa gemar bermain game online adalah game online dapat memberikan kesenangan dan tantangan, menghilangkan stres, dan mengisi waktu luang. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan adalah berkurangnya waktu istirahat siswa. Ketiga, metode penelitian akan dijelaskan oleh Safety dan Iren. Bab 3 yaitu metode penelitian.
3.1 Metode penelitian. Penelitian kami menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh bermain game online terhadap waktu tidur siswa SMN 17 Jakarta. 3.2 Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMN 17 Jakarta, Jalan Mangga Besar 4, I nomor 27, Taman Sari, Jakarta Barat. Penelitian ini lebih tepatnya dilakukan di ruang kelas siswa SMN 17 Jakarta. Waktu penelitian. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021. 3.3 Populasi dan sampel penelitian. Jumlah populasi atau jumlah seluruh anggota, yaitu seluruh siswa kelas 11 SMN 17 Jakarta yang berjumlah 288 siswa. Pengambilan sampel yaitu 10% dari jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan probabilitas memberikan peluang yang sama pada semua anggota populasi. Simple random sampling yang artinya pengambilan sampel secara acak sederhana kepada siswa kelas 11 SMN 17 Jakarta. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode korelasi, yaitu menghubungkan apakah pengaruh game online terhadap waktu tidur siswa, dan metode angket atau kuesioner dengan membagikan Google formulir berisi sejumlah pertanyaan kepada sejumlah responden yang menjadi populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erin. Erin, silahkan. 3.4 Instrumen penelitian. Data pengaruhnya game online terhadap waktu tidur siswa diambil pada semester 2 tahun ajaran 2021 sampai 2022. Selain itu, untuk mendukung data utama yang berupa pengaruhnya game online terhadap waktu tidur siswa, peneliti juga membuat kuesioner untuk diisi siswa. Peneliti membagikan kuesioner kepada siswa untuk diisi dan dikumpulkan kembali. Data tersebut kemudian dibandingkan antara siswa yang terpengaruh game online dan siswa yang tidak terpengaruh game online. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner dipersiapkan sendiri oleh peneliti. Kuesioner dalam peneliti ini bertujuan untuk mengetahui siswa yang terpengaruh game online terhadap waktu tidurnya dan siswa yang tidak terpengaruh game online terhadap waktu tidurnya. Dengan membandingkan kedua data tersebut dapat dilihat ada tidaknya pengaruh game online terhadap waktu tidur siswa. 3.5 Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner. 1. Langkah pertama teknik pengambilan data yaitu membuat pertanyaan menggunakan Google formulir yang berkaitan dengan rumusan masalah tentang pengaruh bermain game online terhadap waktu tidur siswa. 2. Selanjutnya, menanyakan kepada guru pembimbing kami yaitu Ibu Ivana untuk mengecek apakah pertanyaan sudah sesuai atau belum dengan judul penelitian. 3. Setelah guru pembimbing menyetujui pertanyaan yang dibuat peneliti, maka Google formulir akan dibagikan kepada sejumlah responden yang menjadi populasi dan sampel. 4. Lalu responden mengisi kuesioner sesuai keadaan diri sendiri, bagaimana pengaruh B4. Lalu responden mengisi kuesioner sesuai keadaan diri sendiri, bagaimana pengaruh bermain game online dalam kehidupan sehari-hari. 5. Setelah 10% responden mengisi kuesioner, peneliti menutup akses kuesioner lalu mengumpulkan data kuesioner yang telah diisi oleh responden. 6. Penelitian mengolah data dan menyimpulkan kuesioner yang diisi oleh sejumlah responden. Hasil pengolahan data dan kesimpulan akan dibahas di bab selanjutnya. Bab 4, hasil penelitian akan dijelaskan oleh Frida. Frida, silakan. Bab 4, hasil penelitian. Di bagian ini kita akan melihat data-data kuesioner yang diisi oleh para responden. Ada 3 responden yang telah mengisi pertanyaan di bawah berikut. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda bermain game online? 2 diantaranya menjawab pernah. Pertanyaan kedua, mengapa Anda bermain game online? 7 diantaranya memilih untuk menghibur diri. 3 diantaranya karena menyukai game online. 2 diantaranya hobi. Pertanyaan ketiga, game online apa saja yang sering Anda mainkan? 26 diantaranya memilih Mobile Legends atau ML. 11 diantaranya
memilih PUBG, 12 diantaranya GTA, dan 3 diantaranya Free Fire. Pertanyaan keempat, berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk bermain game online? 21 diantaranya memilih 1-2 jam, 8 diantaranya memilih 3-5 jam, 3 diantaranya memilih 6-8 jam. Pertanyaan kelima, bisakah Anda tidak bermain game online selama beberapa hari? 19 diantaranya memilih bisa, karena tidak terlalu menyukai game online. 7 diantaranya memilih bisa karena tidak mempunyai waktu untuk bermain game online. 5 diantaranya memilih tidak bisa, bosan jika tidak bermain game online. Dan 1 diantaranya memilih tidak bisa karena sudah kecanduan. Pertanyaan ke-6. Apakah waktu tidur Anda tidak beraturan karena bermain game online? 22 diantaranya memilih kadang-kadang, dan 10 diantaranya memilih selalu teratur. Pertanyaan ke-7. Apakah game online menjadi salah satu alasan Anda malas untuk belajar? 18 diantaranya memilih tidak, karena jarang bermain game online. 13 diantaranya memilih tidak, karena belajar lebih penting daripada bermain game online. Dan 1 diantaranya memilih iya, karena bermain game online lebih mengasihkan. Pertanyaan ke-8. Apakah bermain game online memberikan dampak positif bagi kehidupan Anda sehari-hari? 27 diantaranya menjawab iya, untuk menghilangkan jenuh. 3 diantaranya menjawab iya, karena mendapat banyak teman. 1 diantaranya iya, untuk meningkatkan skill bermain game online. Dan 1 diantaranya tidak ada dampak positif. Pertanyaan ke-9. Apakah bermain game online memberikan dampak negatif bagi kehidupan Anda sehari-hari? 13 diantaranya memilih ya. Sering terlambat tidur karena bermain game online. 9 diantaranya memilih ya. Membuat saya malas belajar. 7 diantaranya memilih tidak ada dampak negatif pada game online. Dan 3 diantara lainnya memilih ya, bangun menjadi kesiangan. Pertanyaan ke-10. Jam berapa Anda tidur ketika bermain game online? 11 diantaranya memilih pukul 10-11 malam, 17 lainnya memilih lebih dari pukul 12 malam, 4 lainnya memilih pukul 9 malam. Pertanyaan ke-11. Jam berapa Anda tidur ketika tidak bermain game online? 13 diantaranya memilih pukul 10-11, 9 diantaranya memilih pukul 9, 7 diantaranya memilih lebih dari pukul 12 malam, 3 diantaranya memilih pukul 8 malam. Berikut adalah data-data kuesioner. Ada juga pembahasannya. Data yang diperoleh dari kuesioner yang berjumlah 32 responden siswa kelas 11 SMAN 17 Jakarta, yaitu bahwa semua responden pernah bermain game online. Mereka semua memiliki alasan yang berbeda mengapa mereka bermain game online. Hasil pemaparan data yang kami terima, yaitu siswa yang bermain game online karena hanya untuk menghibur diri di saat mereka penat lebih banyak, yaitu 84,4%. Dibandingkan siswa yang bermain game online, karena memang mereka menyukai hanya 9,4%. Ini menunjukkan bahwa siswa SMAN 17 tidak terlalu bergantung pada game online. Banyak dari siswa yang tidur tengah malam karena bermain game online, sekitar 53,1%. Mereka tidur pada jam 12 malam, dan juga banyak siswa yang tidur pada jam 10 sampai jam 11 malam, yaitu 4,4% daripada siswa yang tidur pada jam 9 malam, 12,5%. Mereka tidur malam karena terlalu berlarut dalam bermain game online. Itu menunjukkan mereka tidak pandai mengatur jam tidur daripada mereka yang tidur pada jam 9 malam. Bab 5, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Ronaldo. Ronaldo, silakan. Oke. 5.1 kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan teknik pengambilan data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Game online sangat membantu dalam mengisi waktu luang beberapa siswa.
Ada juga manfaat yang diberikan dari game online tersebut, contohnya mengisi waktu luang, mengasah kemampuan skill dalam bermain game online, dan beberapa lainnya. Sayangnya, di balik manfaat ada juga dampak yang dapat menyebabkan beberapa anak kecanduan game online dari berantakannya jam tidur mereka hingga menjadi malas belajar. 2. Berdasarkan data yang telah dipaparkan dari 32 responden, sekitar 50% yang tertidur lebih dari jam 12 malam. Hal itu disebabkan karena siswa memainkan game online. Biasanya siswa akan bermain game online pada 1-2 jam saja, selebihnya melakukan kegiatan lainnya. Siswa memainkan game online guna untuk menghibur diri dan game yang sering mereka mainkan adalah Mobile Legends. 3. Berdasarkan data yang telah didapat dari 32 responden, sekitar 40% memberikan alasan mengapa game online berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya adalah sering terlambat tidur dan hal itu menyebabkan rusaknya jam tidur siswa pada umumnya. Akan tetapi tidak semua siswa yang kecanduan terhadap game online, beberapa dari mereka masih tidak bermain game online selama beberapa hari. Beberapa siswa membeberkan bahwa game online bukanlah alasan mereka untuk malas belajar. 5.2 saran. 1. Saran bagi peneliti. Peneliti seharusnya memberikan metode-metode yang lebih efektif mengenai dampak negatif dari kecanduan bermain game online. Dengan adanya metode yang lebih efektif tersebut, diharapkan siswa SMA yang 17 terhindar dari kecanduan bermain game online. 2. Saran bagi SMA yang 17 Jakarta. Pihak SMA yang 17 Jakarta seharusnya memberikan penyuluhan kepada siswa mengenai dampak negatif dan positif dari bermain game online. Dengan adanya penyuluhan tersebut, diharapkan siswa lebih mengerti tentang dampak negatif dan positif dari hobi mereka. 3 titik saran bagi masyarakat terutama orang tua. Masyarakat terutama orang tua seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak mereka, seperti mengingatkan untuk ibadah, mengerjakan PR, tidak tidur terlalu larut, dan lain-lain. Dengan begitu, anak tidak terus-menerus bermain game online, dan sebaiknya dalam mengingatkan anak-anak tidak dimarahi atau dibentak karena dapat memengaruhi mental anak tersebut. Oke, makasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.